Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang program linier. Apa itu program linier? Program linier adalah bagian matematika terapan atau operational research dengan model matematika yang terdiri dari persamaan-persamaan atau pertidaksamaan-pertidaksamaan yang linier yang memuat pembuatan program untuk memecahkan berbagai persoalan sehari-hari. Persoalan program linier adalah suatu persoalan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel yang mengoptimumkan atau memaksimumkan nilai fungsi objektif dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada, yaitu yang menyatakan dalam persamaan atau pertidaksamaan-pertidaksamaan linier. Atau program linier dapat pula kita katakan sebagai sebuah program yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi atau pengoptimalan dalam masalah optimasi linier. Kendala-kendala atau pembatasan-pembatasan dapat diterjemahkan dalam bentuk pertidaksamaan linier pada daerah himpunan penyelesaian. Nah, sistem pertidaksamaan linier terdapat sebuah penyelesaian yang memberikan hasil optimum untuk nilai fungsi f yang disebut sebagai fungsi sasaran atau objektif. Jadi dalam sebuah program linier itu terdapat sebuah kendala-kendala yang diwujudkan dalam sebuah model matematika bentuk pertidaksamaan linier. Lalu ada sasaran dari sebuah program tersebut untuk memaksimumkan atau meminimumkan, namanya optimasi, dari sebuah fungsi sasaran atau sebuah fungsi tujuan yang bentuknya adalah persamaan linier. Jadi ada dua hal, ada bentuk pertidaksamaan, ada bentuk persamaan linier. Pertidaksamaan tentunya berkaitan dengan daerah himpunan penyelesaian. Nah, materi pertidaksamaan daerah itu sudah dipelajari di kelas 10. Artinya, modal dasar untuk belajar program linier kalian sudah dapatkan waktu kalian. Suatu permasalahan program linier bisa dikatakan sebagai program linier jika memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, ada yang namanya tujuan objektif atau fungsi objektif. Persoalan yang dicapai harus dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi linier. Katakanlah AX plus BY sama dengan Z. Nah, fungsi linier ini dikenal sebagai fungsi tujuan atau fungsi objektif. Yang kedua, harus ada alternatif pemecahan. Pemecahan yang membuat nilai fungsi tujuan menjadi optimum. Bisa keuntungan maksimum, bisa pengeluaran biaya minimum, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, sumber yang tersedia dalam jumlah terbatas, seperti modal terbatas, bahan mentah terbatas, dan sebagainya. Pembatasan-pembatasan dari sumber yang tersedia harus dapat dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan linier. Nah, tiga hal itulah yang tadi kita bahas atau kita sebutkan, bahwa yang pertama ada fungsi tujuan, bentuknya fungsi linier. Lalu ada optimasi dari sebuah permasalahan untuk menentukan nilai keuntungan maksimum, biaya produksi minimum, dan sebagainya. Lalu ada kendala-kendala yang membatasi sebuah program yang dalam bentuk hal ini adalah pertidaksamaan
linier. Nah, jadi ada 3 hal. Nah, sistem pertidaksamaan linier 2 variabel itu sudah kalian dapatkan di kelas 10 dalam materi pertidaksamaan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, ya, di mana terdapat sebuah kalimat terbuka yang memuat salah satu dari tanda pertidaksamaan seperti kurang dari, lebih dari sama dengan, ya kan? Atau kurang dari sama dengan. Nah, kalau tidak ada sama dengan berarti nanti garisnya itu putus-putus. Kalau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan berarti garisnya termasuk. Nah, definisi pertidaksamaan linier dengan 2 variabel ini yaitu suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat 2 variabel dan masing-masing itu terdapat berderajat 1. Jadi bentuknya linier, bukan. Nah, penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel seperti halnya dalam pertidaksamaan pada umumnya, pertidaksamaan linier 2 variabel juga dapat ditentukan dengan yang namanya himpunan penyelesaian. Jadi berupa daerah. Nah, himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier dengan 2 variabel biasanya ditampilkan dalam sebuah bidang kartesius yang nanti gambarnya biasanya diarsir atau diberi warna tertentu sehingga jelas nampaknya. Nah, cara menentukannya untuk menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier itu dapat dipelajari berikut. Nah, pertidaksamaan linier dengan 2 variabel secara umum dapat dinyatakan dalam bentuk AX plus BY lebih dari sama dengan C atau kurang dari sama dengan C. Nah, pertidaksamaan linier tersebut mempunyai penyelesaian berupa pasangan terurut. Katakanlah XY yang memenuhi pertidaksamaan penyelesaian. Dapat digambarkan dalam koordinat kartesius seperti gambar berikut. Nah, biasanya gambarnya diberi arsiran untuk menyatakan daerah pertidaksamaan. Nah, untuk melukiskan beberapa kasus daerah penyelesaian, biasanya dibatasi oleh 2 sumbu. Sumbu datar itu sumbu X, sumbu vertikal itu sumbu Y. Misalkan sebuah garis memotong sumbu X di X sama dengan A. Lalu garis tersebut sejajar dengan sumbu Y. Berarti disebut garis X sama dengan A. Kalau daerahnya garisnya adalah lebih dari sama dengan A, itu berarti dari garis ke kanan. Maka daerah yang diarsir adalah garis X sama dengan A ke kanan. Atau misalkan yang lain, dari garis X sama dengan A itu, yang diminta adalah yang sebelah kiri. Maka X kurang dari sama dengan A. Jadi daerahnya adalah sebelah kiri garis X sama dengan A. Atau misalkan memotong sumbu Y, katakanlah di B, sehingga garisnya Y sama dengan B. Lalu kalau misalkan daerahnya itu adalah garis Y sama dengan B ke atas, itu pertidaksamaannya adalah Y lebih dari sama dengan B. Atau dari garis Y sama dengan B ke bawah, maka daerahnya adalah seperti demikian. Itu di pertidaksamaannya adalah Y kurang dari sama dengan B. Nah, dari keempat bentuk ini, maka kalau misalkan garis tersebut memotong sumbu X dan memotong sumbu Y juga, bagaimana? Prinsip dasarnya nanti sama. Misalkan begini. Garis AX plus BY sama dengan C.
dia akan memotong di 2 titik, katakanlah melalui 2 buah titik, entah itu melalui 0,0, entah itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang jelas kalau dia X-nya 0, Y-nya ada, tidak 0, Y-nya 0, X-nya ada, tidak 0, berarti dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau diminta daerahnya lebih dari sama dengan, maka kalian pastikan titik tertentu yang ada di luar garis AX plus BY sama dengan C itu kalian bisa uji cobakan. Misalkan 1,0 atau 0,1 dan seterusnya. Nah kalau misalkan dia itu memenuhi 1,0, 2,0 dan seterusnya, maka daerahnya berarti ngikutin titik tersebut. Seperti halnya gambar ini. Atau begitupun kalau seandainya dari garis tersebut daerahnya misalkan melalui 0,1. Berarti daerahnya adalah ke bagian atas. Jadi untuk menentukan daerahnya ke atas atau ke bawah atau ke kiri ke kanan, maka kalian uji coba aja salah satu titik untuk memastikan bahwa daerahnya adalah yang dimaksud. Nah, misalkan lagi yang garisnya yang condong ke kiri misalkan. Tadi condong ke kanan, misalkan ini condong ke kiri. Sama saja prinsipnya kalian menguji sebuah titik di luar garis itu. Kalau misalkan ya benar dari pertidaksamanya, maka arsirlah. Contohnya misalkan seperti demikian. Ya, jadi ini beberapa kasus, beberapa bentuk yang kemungkinan daerah pertidaksamaannya adalah demikian. Gitu ya. Dari daerah pertidaksamaan. Sebagai contoh misalkan begini. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6 pada koordinat kartesius. Maka yang pertama, pastikan kalau x-nya 0, y-nya berapa, y-nya 0, x-nya berapa. Dari 2 titik itu, maka kalian lukis sebuah garis, lalu kalian uji 0,0, apakah benar atau tidak. Kalau ya, maka daerahnya lalui 0,0. Kalau tidak, berarti yang ke atas. Oke, di sini jika x-nya 0, y-nya berarti 2. Jika y-nya 0 berarti x-nya 3. Jadi garis tersebut melalui 3,0 dan 0,2. Jadi kalau x-nya 0 berarti y-nya 3. X-nya 0, y-nya 2. Balik ya, ini maksudnya y. Kemudian y-nya 0 berarti x-nya 3 ya. Nah ini contoh saja. Sehingga dan ini sudah kalian dapatkan atau pelajari di kelas 10. Sehingga saya hanya mengingatkan saja bahwa langkah menentukan pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6 itu pertama buat garis dulu. Setelah dapat garisnya, baru kalian pastikan daerahnya yang mana yang mau kita ambil. Misalkan ujikan 0,0. Kalau 0 kurang dari 6 adalah pernyataan yang benar, berarti 0 harus dilalui oleh daerah tersebut. Jadi daerah tersebut harus melalui 0,0. Gitu ya. Jadi ujikan, maka didapat daerahnya seperti demikian. Contoh yang kedua, ini berarti sudah sistem. Kalau sistem berarti lebih dari satu pertidaksamaan. Misalkan X lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 2, X kurang dari sama dengan 2, 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Berarti ada 3. Ada 4, sorry. Y kurang dari sama dengan 3. Yang pertama, kalian pastikan sumbu X dan sumbu Y-nya. Garis pertama dulu misalkan X sama dengan 1 boleh. Kemudian X sama dengan 2 boleh. Atau yang lainnya.
Kalau X lebih dari sama dengan 1, berarti dari X sama dengan 1, garisnya itu ke kanan. Gitu ya. Jadi garis X lebih dari sama dengan 1, berarti dari garis X sama dengan 1 ke kanan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, misalkan kita ingin menentukan X kurang dari sama dengan 2. Sama prosedurnya, buat dulu garis, X sama dengan 2. Setelah dapat garisnya, kalian tentukan wilayahnya atau daerahnya. Pastikan yang memenuhi itu yang mana. Yang diarsir berarti dari 2 ke kiri. Gitu ya. Yang warnanya hijau. Lalu yang ketiga, garis 2X plus 3Y sama dengan 6 dulu. Untuk menentukan daerah 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Sama, jika X-nya 0, Y-nya berapa. Jika Y-nya 0, X-nya berapa. Dan seterusnya. Lalu daerahnya kita arsir. Gitu ya. Dan terakhir misalkan garis Y sama dengan 3. Y sama dengan 3, diminta adalah kurang dari sama dengan 3. Berarti dari 3 ke bawah. Nah, melihat daerahnya berarti harus ada 4 warna yang numpuk. Mana kira-kira? Nah, kalau misalkan kalian kesulitan, tentu nanti pola berpikirnya dibalik. Sehingga yang nampak bersih itulah daerah penyelesaiannya. Kalau dengan warna-warni seperti ini kalian kesulitan, maka kalian bisa pastikan dengan menggunakan kebalikannya. Nanti kita akan bahas bagaimana kalau kita balik ya. Jadi tidak numpuk warnanya, apalagi kalau kalian gunakan satu warna. Pasti mata kita ada keterbatasan untuk memaknainya atau menentukan yang mana daerah penyelesaian yang dimaksud. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, yang 4 warna kan yang ini nih, yang bentuknya adalah trapesium ya. Ada 2 garis, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan Y sama dengan 3, dan garis 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Nah, daerahnya yang seperti ini. Saya kira itu dulu sebagai pengingat dari materi kelas 10. Jangan lupa kalian selalu lihat lagi materi kelas 10 atau tonton terus video ini untuk memastikan kalian ingat tentang materi sistem pertidaksamaan linier, sehingga pada saatnya nanti kita memecahkan sebuah program linier, maka kita bisa menjawabnya. Sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar apabila ada ketidakpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.